Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullahu taala, seadanya saja. Fa innal firqata an-najiyah ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik. Kelompok yang selamat najiyah sudah lewat ya, dikatakan najiyah karena dua hal. Selamat di dunia dari bid'ah dan kesyirikan, dan selamat di akhir dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau dari kekekalan dalam neraka. Ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Sebagaimana mereka beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan pada kitabnya dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini itu tanpa ada tahrif. Yaitu memalingkan makna, ya, menolak dan mendatangkan makna baru. Tidak juga ada ta'til, menolak sifatnya. Wa min ghairi takyifin, tidak juga dengan membagaimanakan dengan sesuatu yang tidak ada pada makhluknya, tidak semisal dengan makhluknya, mengadakan sifat untuk Allah. Wala tamtsilin, tidak juga mempermisalkan dengan makhluknya. Kata beliau, balhum al-wasatu, al-khiyar, pertengahan, yang paling bagusnya, al-adl. Fi firaqil ummah, pada kelompok yang ada pada umat ini, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Mu'attilah, Musyabbihah, Al-Murji'ah, akan datang nanti. Kama annal ummata, sebagaimana umat ini dia pertengahan pada semua umat. Jadi ini sudah kita contohkan kemarin. Jadi orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW itu pertengahan dari Yahudi dan Nasara. Dari sisi amalan dan ilmu, orang mukmin pertengahan di antara keduanya. Orang Nasara beramal tapi tidak ada ilmu. Orang Yahudi berilmu tapi tidak ada amalan. Begitu pula orang mukmin pertengahan pada masalah kerasulan dan kenabian dan orang-orang soleh. Orang Nasara gulu terhadap rasulnya, terhadap nabinya, terhadap orang-orang soleh. Dan Nasara atau Nasara gulu, ya. Adapun Yahudi mereka membunuh nabi-nabinya. Adapun orang mukmin itu beriman, ya, kepada rasulnya, menjadikannya dia hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani bahwasanya dia adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada masalah Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, orang-orang Nasara itu gulu terhadap Isa, menganggap itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Yahudi mereka mencela, dikatakan anak zina dan lainnya. Dari permasalahan tentang mensifati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu mensifati dengan sifat yang kurang. Innallaha faqir wa nahnu aghnia bal yadahu mabsut
apa? Yadullahi maghlulah. Mereka mensifati seperti itu. Adapun orang Nasoro, mereka mensifati makhluknya sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, memberi rezeki dan selainnya. Adapun orang mukmin mensifati apa yang Allah sifati untuknya, ya, dan menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan untuknya. Dan makhluk pun disifati dengan kekurangannya. Iya. Kata beliau, fahum wasatun fi bab sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli at-ta'til al-jahmiyah wa baina ahli at-tamthil al-musyabbihah. Kata beliau, dan mereka, siapa ini? Ahli sunnah wal jamaah, itu pertengahan pada bab sifat, tentang penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan, dan penafian sifat untuk Allah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Begitu pula nabinya. Ahli sunnah pertengahan dari dua kelompok. Ahlut ta'til al-jahmiyah wa baina ahli tamthil al-musyabbihah. Jadi ahlu ta'til itu mencakup baik itu ta'tilnya secara kulliyah atau ta'tilnya secara juz'iyah. Dan mereka beragam-ragam, ya. Mu'attilah ini beragam-ragam. Disebutkan di sini seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini menafikan sifat, nama dan sifat kulliyah, kecuali sifat wujud. Ini Jahmiyah, dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Kemudian namanya Mu'tazilah. Ini dari Mu'attilah juga, tapi dia apa keyakinannya? Iya, menetapkan nama tapi menolak sifat. Jadi katakan Allah Subhanahu wa taala alim bila ilm, basir bila basar, sami' bila sam'. Dan Mu'attilah dari Al-Asy'ariyah. Kalau ini apa? Menetapkan sifat sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, menetapkan sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi penetapan melalui apa? Antum melalui apa? Akal mereka. Iya, melalui akal. Tidak seperti penetapan ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan dengan dalil. Ini ahli ta'til, sudah lewat, ya. Kemudian ahli sunnah wal jamaah di antara dua kelompok, ta'til dan ahli tamtsil al-musyabbihah. Tamtsil, ya, yang menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Dan orang yang pertama mentasbih sifat Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan Hisham ibn Hakam Ar-Rafidhi. Hisham ibn Hakam Ar-Rafidhi. Dan dua kelompok ini dari pemikiran ini sudah lewat, ya. Dari permasalahan tentang sifat. Ini sudah dari awal kitab itu sudah dibahas dari
permasalahan ini. Bagaimana mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala dari Jahmiyah. Ada yang menolak menetapkan nama dan menolak sifat. Ada yang menetapkan nas tapi dengan bentuk majaz, bukan hakiki. Ya, seperti bal yadahu mabsutatan. Dia tetapkan ayat ini tapi memalingkan makna ayat menjadi apa? Qudrah ataupun apa? Ni'mat. Ini muharrifah. Masuk padanya mu'attilah. Masuk pada kelompok atau pemikiran mu'attilah. Kemudian kata beliau wahum wasatun fi babil af'alillah fi babi af'alillah. Dan mereka pertengahan pada bab tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah di antara dua kelompok, Al-Qadariyah dan Jabriyah. Al-Qadariyah dan Jabriyah. Al-Qadariyah ini apa pemikirannya? Menafikan apa? Masyiah pada apa? Menafikan kudrah. Iya, masyiah atau masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ini dari Mu'tazilah. Ya. Qadariyah, kelompok Mu'tazilah yang menafikan kudrah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya perbuatan mereka ini apa? Ciptaan mereka sendiri. Jadi dikatakan dia majusi hadhil ummah. Bahkan lebih daripada itu. Karena majusi itu menetapkan dua ciptaan pencipta saja, pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan, kegelapan dan cahaya. Adapun mereka ini menetapkan banyak pencipta, karena setiap orang itu pencipta. Setiap orang pencipta, menciptakan perbuatan mereka sendiri. Adapun Al-Jabriyah ini pemikirannya apa? Menafikan masyiah dari makhluk. Berarti mereka menganggap makhluk ini majbur. Ini ada dua, ada Jahmiyah, satunya lagi siapa? Siapa? Al-Asy'ariyah. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya Jahmiyah dengan Asy'ariyah pada bab Jabriyah? Pada permasalahan tentang af'alullah. Jahmiyah menolak, menafikan kudrah untuk makhluk. Sama sekali tidak ada. Jadi apa yang dilakukan itu bukan karena kehendaknya. Ya. Adapun Al-Asy'ariyah, dia menetapkan kudrah untuk makhluk. Menetapkan kudrah. Tapi apa? Tidak ada pengaruhnya. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya itu seperti tidak ada saja. Ya. Jadi seperti orang angkat sesuatu, orang tua, ya, angkat sesuatu banyak, dia ikut juga menempelkan tangannya, sekedar mengengkelkan. Tapi dia tidak ada pengaruhnya. Tapi dia punya kudrah. Ini untuk membuat talbis saja. Talbis. Taib. Di bab sifat, ya, kita belum menjelaskan. Kita hanya menjelaskan madhab Mu'attilah dan Mumatsilah. Kita tidak menetapkan bagaimana madhab Ahlussunnah. Kenapa dikatakan pertengahan dari dua kelompok ini? Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya. Menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulnya. Tapi penetapan ini tanpa ada tamsil.
Ya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga menafikan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan. Tapi penafian ini tidak sampai pada ta'til. Jadi diistilahkan apa? Isbat bila tamsil, kemudian tanzih bila ta'til. Ditambah lagi satu, yaitu tidak adanya ketamakan untuk mengkaifiatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tanpa ada permisalan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga mensucikan tanpa ada apa? Tanpa ada ta'til, menafikan dari sifat Allah. Mensucikan dari kekurangan, tapi tidak sampai mentaktil sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian terakhir, tidak ada ketamakan untuk mengkaifiatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketamakan untuk mengkaifiatkan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan Rasulnya mengkhabarkan sifat, tidak mengkhabarkan apa? Kaifiatnya. Tidak mengkhabarkan kaifiatnya. Kemudian di bab af'alillah, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya apa? Allah memiliki kudrah. Allah memiliki kudrah. Dan menetapkan juga bahwasanya manusia punya masyiah juga. Allah memiliki masyiah dan kudrah, begitu pula manusia memiliki masyiah dan kudrah. Tetapi kudrah manusia atau masyiah dari manusia itu dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang keluar dari makhluk, dari perbuatannya, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya sebab. Allah memberikan sebab. Allah menciptakan untuk makhluk itu kudrah dan masyiah. Dan perbuatan makhluk keluar dari mana? Dari kudrah dan masyiah. Itu kaidahnya. Apa yang keluar dari makhluk itu makhluk. Apa yang keluar dari makhluk itu makhluk, karena diciptakan juga oleh keluar dari makhluk itu sendiri, dan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi babil wa'idillah, wa'id itu takhwif, ancaman atau tahdid. Pada bab ancaman dalam ayat-ayat wa'idiyah, ancaman neraka, laknat dan selainnya dari ayat-ayat tentang wa'idiyah yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan dalam dua kelompok dalam permasalahan ini, Murji'ah dan Al-Qadariyah. Murji'ah dan Wa'idiyah dari Al-Qadariyah dan selain mereka. Apa akidah mereka tentang wa'id Allah Subhanahu wa taala? Akidah Murji'ah. Murji'ah dari Jahmiyah. Murji'ah dari Jahmiyah. Ini gulatul Murji'ah. Rendah sedikit, namanya siapa? Karomiyah. Di bawah sedikit ada 3 di sini ya. Murji'ah
dalam bab wa'id itu berkeyakinan apa? Hah? Iya, la yadurru al-iman, apa? Tidak membahayakan iman perbuatan dosa besar ataupun sampai kepada kesyirikan. Ini Murji'ah. Jadi tidak ada, mereka gulu terhadap bab ini. Jadi pelaku dosa besar itu tidak membahayakan keimanan mereka. Tidak membahayakan keimanan mereka. Adapun Qadariyah atau Wa'idiyah, dari Qadariyah ini apa? Kebalikan dari Murji'ah. Apa kebalikannya? Ini sudah lewat semua ini. Tinggal antum sesuaikan saja. Apa? Pelaku dosa besar mengeluarkan keimanan pada dirinya. Iya, mengeluarkan keimanan pada dirinya. Dan ini dari kalau yang setelahnya di situ apa? Enggak, di matanya. Cocok. Iya. Jadi Murji'ah mereka mengatakan bahwasanya keimanan itu akan tetap ada walaupun pelakunya ini melakukan dosa besar. Jadi kesempurnaan iman, al-iman mutlak tetap ada pada dirinya. Kemudian Al-Wa'idiyah dari Qadariyah ini mereka berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar kalau dia meninggal atau pelaku dosa besar itu akan mengeluarkan keimanan pada dirinya, tidak ada yang tersisa. Dan ini dua pemikiran itu muncul dari satu pemahaman. Apa itu? Iya, iman itu tidak terbagi-bagi, satu kesatuan. Kalau keluar semua, dan kalau tinggal semua. Jadi tidak ada perbedaan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Orang yang melakukan dosa besar selamat bukan pada hal yang bentuknya kekafiran atau kesyirikan, maka pelakunya ini apa? Ya, dikatakan beriman tapi kurang keimanannya. Adapun iya, ada keimanan namun kurang dari keimanan itu. Taib, satu lagi. Saya tidak bisa terlalu banyak jelaskan. Kemudian kata beliau wa fil bab iman wad din. Di sini begini, kalau di situ apa? Asma iman toh? Bainal hururiyah al-khawarij wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Jadi sini tentang penamaan seorang kalau dia berbuat dosa besar, apakah dia masih dikatakan beriman atau tidak? Kalau hururiyah, mu'tazilah, ini ada dua penamaan dari mereka. Kalau khawarij dikatakan apa? Khawarij kafir. Kalau mu'tazilah dikatakan apa? Manzilah baina manzilatain.
Dan antara Murji'ah dan Jahmiyah, Murji'ah wal Jahmiyah. Ini Jahmiyah bagian dari Murji'ah. Karena Murji'ah ada 3 sebagaimana disebutkan tadi. Ada Karramiyah dan ada Murji'atul Fuqaha. Ya. Kalau mereka ini mengatakan apa? Mu'minun kamilul iman. Ini 2 bab. Sebenarnya perbedaannya dari sisi, kalau yang di atas, makanya ini saya bingung tadi. Saya kira yang di atas ini tentang nama, yang dibawa tentang iman, yang dibawa tentang nama, penamaan di dunia. Adapun wa'id itu perkara tentang akhirat. Itu dibedakan. Ya. Kalau wa'idillah itu perkara di akhirat. Kalau orang meninggal, pelaku dosa besar meninggal tak bertobat, iya, Murji'ah dikatakan apa? Murji'ah. Dia masuk surga. Iya. Dia masuk surga. Bahkan dikatakan apa? Karena keimanannya ini sempurna, keimanannya sempurna. Adapun Khawarij atau Wa'idiyah dari Qadariyah, Mu'tazilah, itu beranggapan bahwasanya mereka kekal dalam neraka. Mereka kekal dalam neraka karena mereka meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bab penamaan itu berkaitan tentang di dunia antara Hururiyah Mu'tazilah dan Murji'ah Jahmiyah. Hururiyah, Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengatakan pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Iya. Kalau Khawarij, kalau Mu'tazilah di antara dua tempat. Adapun Murji'ah Jahmiyah, iya, mereka gulu, pelaku dosa besar masih dikatakan apa? Kamilul iman. Masih mengatakan orang yang berbuat, iya, jadi Fir'aun dia anggap bahwasanya dia masih sempurna keimanannya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi.